Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi Ananda semua. Pagi ini kita akan belajar ya, dimulai dengan berdoa. Yang lain mana? Yang lain mana? Menyimak atau sudah tidur semua? Baiklah, sekarang kita masuk pada materi kita, yaitu penelitian sosial. Sebelum kita masuk pada penelitian sosial, ada dua hal yang harus Ananda jawab dan pikirkan. Yang pertama, apa bedanya berpikir dengan menalar? Karena sebuah penelitian tidak akan bisa dilakukan tanpa adanya proses berpikir dan proses bernalar. Apa itu berpikir dan apa itu bernalar? Jadi, tidak semua yang orang berpikir itu akan melakukan penalaran, karena penalaran itu adalah tingkat berpikiran yang lebih tinggi. Ketika seseorang akan meneliti, dia harus berpikir dan bernalar dulu. Dia temukan, dia timbulkan suatu pertanyaan, dia cari jawabannya. Jawabannya itu harus mengkajinya secara penelitian, yaitu melalui kajian ilmiah. Sama hal dengan tidak semua yang kita tahu disebut dengan pengetahuan. Sesuatu itu disebut pengetahuan ketika dia sudah dikaji secara ilmu. Manusia punya akal dan manusia punya kebutuhan. Akal manusia digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Kebutuhan manusia tidak sama dari satu waktu ke waktu yang lain dan bervariasi. Akal manusia membuat manusia akan memenuhi kebutuhan itu dengan berbagai cara. Beda dengan binatang. Binatang dia tidak punya akal sehingga kebutuhannya hanya sesuai dengan instingnya. Dari mulai binatang itu diciptakan sampai nanti binatang itu meninggal, kebutuhannya sama, makannya sama, yang diinginkannya sama. Tidak sama dengan manusia, karena manusia adalah makhluk yang berakal. Coba kita ambil contoh. Misalnya kita pengen makan, kita menggunakan akal kita enggak untuk memperoleh makanan. Kita kemudian ingin menulis, kita mempergunakan enggak akal kita untuk menulis. Atau kita butuh sesuatu, misalnya ada mau ngambil buah nih di atas pohon, kita menggunakan akal kita enggak. Untulannya adalah manusia mempunyai kebutuhan, akal digunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Tapi kebutuhan itu tidak bisa asal dipenuhi, harus disandingkan dengan budi. Mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh. Misalnya kita butuh makan, makanan yang kita ambil itu tidak boleh makanan orang lain. Disitulah budi terletaknya, mana yang boleh, mana yang tidak. Akal yang digunakan kalau tidak disandingkan dengan budi, maka manusia akan lebih puas daripada binatang. Buka RKPD-nya, kemudian baca, pahami wacana 1 dan wacana 2. Terus kemudian jawab kegiatan 2. Kemudian setelah dijawab, nanti foto dengan foto selfie Ananda japri ibu. Terus siap, nanti tunggu sampai zuhur. Oke?